Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Pak Suhardi, masih dalam video pembelajaran matematika. Kali ini kita belajar materi bilangan pecahan untuk kelas 7. Hal yang kita pelajari kali ini adalah membandingkan dan mengurutkan bilangan pecahan. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat untuk kita ke depannya. Supaya lebih paham materinya, diperhatikan dari awal sampai akhir. Oke, mari kita mulai belajar bagaimana cara membandingkan dan mengurutkan bilangan pecahan. Yang pertama adalah konsep tentang pecahan terlebih dahulu. Kalau ada A dibagi B, atau A per B, di sini adalah A dinamakan pembilang, B akan dinamakan penyebut, dan B-nya tidak boleh sama dengan 0. Oke, sekarang kita lihat contoh. Ada sebuah persegi panjang, kita bagi menjadi 8 kotak di sini. Nah, tentukan besar pecahan dari kotak-kotak yang diarsir. Kita lihat di sini, yang diarsir ada berapa kotak? 1, 2, 3. Oh, berarti pecahan ini bernilai 3 per total ada berapa kotak tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi, kotak yang diarsir ini menunjukkan 3/8 bagian dari seluruh persegi panjang. Yang kedua, kalau ada bentuk seperti ini. Kita lihat di sini. Yang diarsir ada berapa? 2 per total ada berapa potongan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi yang diarsir adalah 2 bagian dari 6 total bagian yang ada. Itu tentang konsep pecahan. Selanjutnya kita membandingkan bilangan pecahan. Membandingkan bilangan pecahan, cara yang pertama adalah dengan menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Jika penyebutnya sudah sama, maka yang dibandingkan adalah pembilangnya. Ingat, pelajaran di SD, cara menyamakan penyebut adalah dengan menggunakan KPK. Ya. Atau kelipatan persekutuan terkecil. Oke, nanti kita pelajari lagi untuk contoh yang pertama. Tentukan bilangan yang lebih besar antara 3/4 dengan 5/7. Di sini kita bisa lihat penyebutnya adalah 4 dan 7. Sama apa beda nih? Beda, maka kita samakan dulu penyebutnya. Penyebutnya dibuat bagaimana? Dibuat berapa supaya sama? Kita cari KPK 4 dan 7. Cara mencari KPK yang paling sederhana adalah kita hitung 4 itu kelipatannya siapa saja? 4, terus ada 8, ada 12, ada berapa habis 12? Tambah 4 lagi 16 ya. 20, ada 24, ada 28 dan seterusnya. Kalau 7? 7 tambah 7 lagi 14 tambah 7 lagi 21 tambah 7 lagi 28 tambah 7 lagi 35 dan seterusnya. Di sini ada yang paling dekat sama adalah angka 28. Sebelumnya tidak ada angka yang sama kan? Nah, berarti KPK 4 dan 7 adalah 28. Kita harus buat di sini. Ya, 3/4 itu sama dengan berapa per 28. Berarti kita caranya ini kita bagi 28 dibagi 4, hasilnya adalah 7. 7 kita kalikan dengan
3. Oh, berarti 3 kalikan 7. Berapa 3 kali 7? 21 per, maaf ini 1 ya. 21 per 28. Selanjutnya adalah 5 per 7. Kita hitung 5 per 7 di sini. 5 per 7 itu sama dengan berapa per 28? Caranya sama. 28 kita bagi 7. Berapa hasilnya? 4. 4 kita kalikan dengan 5. 5 kali 4. Berapa 5 kali 4? 20 per 28. Lihat di sini. Penyebutnya sudah sama. Kita bandingkan pembilangnya. Yang 3 per 4 adalah pembilangnya 21. Yang 5 per 7 pembilangnya 20. Berarti besar siapa? Besar yang 21. Jadi bilangan yang lebih besar adalah 3 per 4. Karena tadi pembilangnya lebih besar setelah disamakan penyebutnya. Atau kita juga bisa menulis 3 per 4 lebih dari 5 per 7. Oke, selanjutnya. Contoh yang kedua. Tentukan bilangan yang lebih besar antara 3 per 8 dan 5 per 12. Caranya sama, kita cari KPK-nya terlebih dahulu antara 8 dan 12. Oke ya. Kita hitung atau kita tulis 8. 8 itu pertama 8 ditambah 8 ada 16, ditambah 8 lagi ada 24, ditambah 8 lagi ada 32, tambah 8 lagi ada 40, tambah 8 lagi ada 48, tambah 8 lagi ada 56, dan seterusnya. Oke. Kalau 12 ditambah 12 jadi 24. 24 tambah 12 ketemu 36. 36 ditambah 12 lagi ketemu 48. 48 tambah 12 lagi ketemu 60, dan seterusnya di sini. Oke. Yang kembar mana? 48. Ini juga 48. Baru kita buat kedua pecahan ini menjadi penyebutnya 48. Berarti 3 per 8. 3 per 8 itu sama dengan berapa per 48. Caranya sama, 48 kita bagi 8. Hasilnya berapa? 6. Oh, berarti di sini adalah 3 kali 6. Oke ya. 3 kali 6, 18 per 48. Selanjutnya yang 5 per 12. 5 per 12. Penyebutnya dibuat jadi 48. 48 bagi 12 berapa ya? 4 ya. 4. 4 berarti di sini adalah 5 kali 4. Berapa 5 kali 4? 20 per 48. Dilihat di sini. 18, 20. Mana yang lebih besar? Oke, berarti yang lebih besar adalah yang sebelah sini. Jadi, yang lebih besar adalah 5 per 12. Atau 3 per 8 kurang dari 5 per 12. Seperti itu cara membandingkan bilangan pecahan. Oke. Contoh yang ketiga, Pak Guru menemukan permasalahan seperti ini. Tentukan bilangan yang lebih besar antara 2018 per 2019 dan 2020 per 2021. Kalau kita samakan penyebutnya, ini akan banyak sekali. Bagaimana cara kita menyelesaikannya? Oke. Di sini triknya adalah kita urutkan. Kita lihat
dari awal-awal bilangan kecil 18 per 19, selisihnya cuma 1. 2020 per 2021, selisihnya juga 1. Oke ya, berarti kita misalkan kita cari coba di sini misal 1 per 2 dan 3 per 4, besar mana? Terus kita juga bisa lanjutkan misal 3 per 4 dan 5 per 6, besar mana? Kalau kita kurang puas, satu lagi 6 per 7 dan 7 per 8. Ya, kita bandingkan ini. Coba, oke, kita coba satu-satu. Samakan penyebutnya 2 dan 4. 8. Ini juga 8. Ya. 8 kita bagi 2, hasilnya 4. 4 kali 1 hasilnya 4. Terus 8 bagi 4, 2. 2 kalikan 3 hasilnya 6 ya. Oh, ini lebih kecil. Oke. Kalau yang kedua, 4 dengan 6. KPK-nya 4 dan 6, 12 ya. 12. 12 bagi 4, 3. 3 kali 3, 9. 12 dibagi 6, hasilnya 2. 2 kali 5, 10. Berarti ini juga lebih kecil. Ya. Satu lagi. 6 per 7, 7 per 8. Sama-sama selisihnya 1 kan? Kita kalikan aja sini 56. 56 dibagi 7, 8. 8 kali 6, 48. 56 dibagi 8, 7. 7 kali 7, 49. Juga lebih kecil. Kesimpulannya yang lebih besar adalah yang belakang, yang lebih besar angkanya. Jadi 2020 per 2021 adalah yang lebih besar. Atau 2018 per 2019 lebih kecil dari 2020 per 2021. Oke, itu cara membandingkan. Cara pertama yaitu dengan menyamakan penyebut. Nah, ketika kita kesulitan menyamakan penyebut, kita bisa menggunakan cara yang kedua, yaitu adalah dengan merubah menjadi pecahan desimal. Oke, masih ingat ya pecahan desimal ya, yang pakai koma-koma itu. Dan cara merubahnya apa? Ya kita gunakan teknik pembagian yang sudah dipelajari di SD. Salah satunya adalah dengan istilah porokapet. Oke, contoh yang pertama. Tentukan bilangan yang lebih besar antara 3 per 4 dan 5 per 7. Kita buat pecahan desimal. Berarti 3 per 4. 3 per 4. 3 per 4 itu ya kita tulis di sini 3 dibagi 4. Gitu ya. Ingat yang di luar 4-nya bukan 3-nya. Yang di luar adalah penyebutnya. 3 dibagi 4 kan belum dapat ya. Berarti kita tambah 0 di sini. Di sini kita tambahi 0. Masih ingat caranya ya? Oke, 30 dibagi 4. Nah, 30 dibagi 4 kita bisa cari perkalian yang mendekati 30. Yaitu 4 kali 7. 4 kali 7 adalah berapa 4 kali 7? 28. Kita kurangkan. 30 kurangi 28, 2. 2. Kita turunkan 0 lagi, 20 dibagi 4, 5. Ini hasilnya 20, kita kurangkan 0, habis. Berarti 3 per 4 adalah 0,75. Kita hitung lagi yang 5 per 7 juga kita hitung. Ya, 5 per 7 caranya berarti 5 dibagi 7. Begini ya. Belum bisa dapat, berarti kita tambah 0 di sini. Di sini jadi 0, 50 dibagi 7, kita sudah dapat 7. Oke ya, 7. 7 kali 7 kan baru 49 ya.
Ya, 49 kita kurangi dapat 1, 10. 10 bagi 7 kita dapat 1. 7 kurangi 3. Kita nggak perlu teruskan. Kita sudah dapat antara 0,75 dan 0,71. Siapa yang lebih besar? Iya, yang lebih besar ya, yang 0,75. Ini yang lebih besar. Jadi bilangan yang lebih besar adalah 3/4. Contoh yang kedua. 3/8 dengan 5/12. Masih sama caranya? 3/8. 3/8 berarti kita hitung 3 dibagi 8. Belum bisa? Tambah 0, 0, 30 bagi 8 dapat 3. 3 kali 8, 24. Oke ya? Kita kurangi. Sisa 6. Kasih 0 lagi. 60 bagi 8 dapat 7. Ya, 7 kali 8 baru 50. 6 kita kurangi sisa 4. Oke, yang sebelah. 5/12 itu sama saja 5 dibagi 12. Kita kasih 0 di sini, 0, gitu kan ya? 50 bagi 12 dapat 4. 4 kali 12, 48. Iya kan? Sisa 2, 20 bagi 12 dapat 1. Sini 12 dikurangi sisa 8. Oke, kita sudah bisa melihat mana yang lebih besar, 0,37 atau 0,41. Nah, ya, ini yang lebih besar. Gitu ya. Jadi, yang lebih besar adalah 5/12 atau 3/8 kurang dari 5/12. Itu cara membandingkan pecahan menggunakan bilangan desimal. Selanjutnya mengurutkan bilangan pecahan. Contoh, tentukan urutan pecahan berikut dari yang nilainya terkecil. Ini kita bisa mengurutkan dengan dua cara, bebas sebenarnya. Tetapi kalau saya rekomendasikan, kita pakai cara yang kedua. Kenapa? Kita lihat di sini. Penyebutnya 3, 5, 7, 8. Kalau kita samakan penyebutnya, pasti kita kesulitan mencari KPK-nya. Lebih baik kita buat pecahan desimal saja. Ya, kita coba pecahan desimal. 2/3. 2/3 berarti 2 bagi 3. Hitung 0,20 ya. 20 bagi 3, 6, 18, 20, 6 lagi, 18, sisa 2 lagi, dan seterusnya. 0,66. Selanjutnya, 3/5. 3/5 kita tulis di sini 3 dibagi 5. Gitu ya. 30 dikasih 0, sini 0, 30 bagi 5, 6. Hasilnya 30. 0. Habis 0,6. Oke, lanjut lagi ada 4/7. 4/7 berarti 4 dibagi 7 seperti ini ya. Nggak bisa 0, 0, 40 dibagi 7, 5. Baru dapat 35. Dikurangi 50. 50 bagi 7, 7. Baru dapat 49, sisa 1. Oke, kita cari lagi di sini 5/8. Oke, berarti di sini 5 dibagi 8. Kalau kita kasih 0 di sini, 0,
50 bagi 8 dapat 6. Sini 48. Kurangi sisa 2. 20 bagi 8 dapat 2. Hasilnya 16. Kurangi sisa 4. Oke. Dari sini kita bisa melihat urutannya. Dilihat pertanyaannya adalah dari terkecil. Mana yang paling kecil? 0,66, 0,6, 0,62 atau 0,57? Ternyata ini yang paling kecil. Ini peringkat pertama. Selanjutnya 0,6 peringkat 2. Seterusnya 0,62 peringkat 3. Dan yang terakhir atau yang paling besar adalah 0,66. Ini yang jadi peringkat 4. Oke. Jadi urutannya yang pertama adalah 0,57 atau berapa ini? 4/7. Yang selanjutnya 0,6 atau 3/5. Yang ketiga adalah 0,62 atau 5/8. Dan yang terakhir adalah 2/3 atau 0,66. Contoh yang kedua. Maaf ya, ini contoh yang kedua. Tentukan urutan pecahan berikut dari yang terbesar. Nah, di sini kalian bisa lihat ada persen, pecahan biasa, pecahan desimal, dan per mil. Oke ya. Bagaimana cara kita mengurutkan? Kita pakai cara yang kedua juga, yaitu kita buat menjadi pecahan desimal. Buat pecahan desimal berarti 25%. Itu ya sama saja 25/100. Berapa? 0,25. Gitu kan? 3/5. Kita hitung 3/5. Sama seperti tadi ngitungnya. 3 dibagi 5. Kita kasih 0 di sini. 0,30 bagi 5. 6. Itu 30 habis. Berarti 0,6. Selanjutnya 0,3. Sudah jelas 0,3 ya. Dan 150 per mil. 150 per mil. Berarti 150 per 1000 atau 0,150. 0 di sini nggak perlu ditulis, nggak apa-apa. Oke, dari sini kita bisa melihat urutannya. Diminta adalah dari yang terbesar. Jadi kita lihat terbesar itu siapa? 0,25, 0,6, 0,3, 0,15. Oh, ini yang terbesar. Jadi urutan dari yang terbesarnya adalah yang pertama 0,6 atau 3/5. Terbesar kedua 0,3. Terbesar yang ketiga 0,25 atau 25%. Terbesar yang keempat adalah 150 per mil. Begitu cara mengurutkan bilangan pecahan. Cara yang menurut saya paling mudah adalah dengan merubah pecahan ke dalam bentuk desimal terlebih dahulu. Kalau kalian mau mencoba menggunakan cara menyamakan penyebut, sah-sah saja. Ya, selama kalian paham. Selanjutnya kegiatan siswa seperti ini. Di sebuah kebun ditanami bermacam-macam tanaman. Yang 3/8 bagian ditanami jagung. Terus yang 1/4 bagian ditanami singkong. 1/3 bagian ditanami sayuran. Dan sisanya ditanami pepaya. Pertanyaannya, tentukan urutan tanaman dari yang lahannya paling luas. Jadi dari yang ditanami jagung, singkong, sayuran, dan pepaya, mana yang paling luas? Terus peringkat yang kedua, peringkat ketiga, dan peringkat yang keempat paling luas siapa?
Itu kegiatan siswa untuk menguji pemahaman kalian. Semoga kalian bisa memahami dengan baik materi ini. Terima kasih. Jangan lupa kalau kalian merasa materi ini bermanfaat, like, subscribe, dan komen positifnya. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.